warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, kita akan mulai dengan bincang-bincang dulu ya. Kamu pasti pernah membaca koran, bukan? Setiap hari, redaktur selalu membuat artikel yang menyoroti berita aktual yang sedang terjadi. Pembahasan dalam artikel tersebut biasanya disertai kritik dan saran terhadap peristiwa aktual yang sedang terjadi. Nah, contoh peristiwa aktual itu ada beberapa ya. Contohnya itu kasus Joko Chandra, kemudian RUU HIP, kemudian ada kebijakan POP juga. Nah, ini pasti sering kalian lihat di televisi maupun koran elektronik ya. Iya, tentu. Materi kali ini yaitu teks editorial. Yang akan dibahas adalah satu, menganalisis struktur dan kebahasaan, kedua, merancang teks editorial. Nah, editorial itu kira-kira apa ya definisinya? Ya, untuk teks editorial ini adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa. Biasanya bersifat aktual, fenomenal, kontroversial. Nah, ini biasanya juga disebut sebagai tajuk rencana. Oke, berarti peletakannya di mana ya? Misal itu adalah surat kabar. Ya, biasanya ada di headline ya. Itu untuk surat kabar atau di koran. Bagian depan sendiri ya. Itu biasanya untuk setiap koran itu punya nama sendiri-sendiri ya. Misalkan ada yang menyebutnya opini, ada yang teks editorial, dan ada juga yang tajuk rencana. Oke, baiklah. Terus itu kan hampir sama dengan berita, apa ada bedanya ya? Nah, Berita dan editorial, perbedaannya adalah kalau berita memuat tentang kejadian 5W+1H atau yang disebut sebagai adik Simba, apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan untuk editorial memuat tentang opini, faktual, kontroversial, dan fenomenal. Nah, selain itu bedanya editorial dengan berita itu terdapat di struktur ya. Strukturnya itu di editorial ada apa aja? di editorial itu ada 3 struktur ya. Yang pertama. Yang pertama itu ada pengenalan isu. Yang kedua. Yang kedua itu ada argumentasi. Yang ketiga ada penegasan. Nah, terus mungkin kan ada yang tidak tahu ya bedanya apa sih antara yang 1 sampai 3. Nah, kira-kira kalau pengenalan isu yang bagaimana? Di bagian tesis ini kan masih pendahuluan ya. Biasanya ada di awal. Nah, fungsinya untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan kalian bahas dalam bagian berikutnya. Nah, pada bagian ini biasanya disajikan peristiwa atau persoalan aktual, faktual, fenomenal, dan kontroversial. Oke, untuk yang struktur kedua namanya argumen, berarti pendapat ya? Ya, di bagian ini kalian sertakan pendapat. Biasanya di sini sudah ada mulai muncul tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan di bagian awal tadi. Nah, terakhir ada penegasan. Ya, terakhir itu ada penegasan. Dalam teks editorial itu biasanya berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Nah, di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi atau mengatasi persoalan yang sedang dibahas itu. Baiklah, berarti sekarang saya sudah paham ya, ternyata struktur itu ada 3 editorial. Pertama tesis, argumen, dan penegasan ya. Betul sekali. Nah, jadi selain ada struktur tadi, juga ada kaidah pembahasan ya. Iya, betul. Terus perlu kalian pahami kembali bahwa editorial juga punya kaidah kebahasaan ya. Yang pertama akan saya jelaskan tentang retoris. Jadi retoris itu tentang sebuah pertanyaan yang tidak putus jawabannya. Misalnya, benarkah pemerintah sudah paham bahwa masyarakat banyak yang mengalami masalah kemiskinan? Itu kan sebetulnya mengajak kita untuk berpikir ya. Iya, jadi tidak perlu dijawab begitu ya. Betul sekali. Itu retorik ya tadi ya. Betul. Nah, kedua ada populer. Kamu tahu populer? Populer pasti kan yang terkenal ya, atau betul. sering digunakan? Iya, hampir benar. Iya. Nah, kalau populer dalam editorial itu berarti kata yang bisa dipahami oleh semua halayak nih. Kan yang baca tidak semua orang intelek ya, ada orang yang awam ya. Awam. Betul. Jadi semua orang harus paham dengan bacaan editorial itu. Jadi misalnya ya, populer itu ada kata analisis ya, tapi kalau dalam bahasa ilmiahnya itu kan kajian. Itu kan betul. Biasanya orang intelek kan yang
Terus ada juga kalau dalam kata ilmiahnya itu ada filter, kemudian populernya ya kita buat menjadi penyaringan. Oh begitu, ya paham. Jadi itu lebih mudah dipahami oleh orang lain ya. Iya. Kalau yang satunya itu lebih dipahami oleh akademisi. Biasanya Iya, digunakan di teks ilmiah begitu ya. Iya, betul sekali. Kemudian untuk kata penunjuk, kalau penunjuk kan berarti merujuk ya. Contohnya ada ini, kemudian ada itu. Terus mereka juga bisa. gitu ya. Itu fungsinya untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan yang lainnya juga bisa ya untuk Iya, menunjuk. betul sekali. Ya. Terus yang terakhir adalah kausalitas. Jadi kausalitas itu berisi tentang sebab, kemudian karena, oleh sebab itu, maka, akibatnya, sehingga. Oh begitu. Ya, mengamati ada fakta dan opini. Kira-kira bedanya ada tidak ya? Jelas ada ya. Itu beda. Iya, kalau fakta itu berarti yang pertama ciri-cirinya itu pasti telah terjadi ya. Tidak mungkin belum terjadi jadi fakta ya. Contohnya ya, tadi pagi hujan. Berarti fakta tidak? Kalau memang hari itu hujan berarti itu fakta. Iya. Terus ada contohnya lagi ya, hari ini pagi ini sudah hujan, kemudian tanahnya basah. Ya, itu ada faktanya di situ. Kemudian ada Terus, lagi. Ya, yang kedua yaitu data. Berarti ada angkanya ya. Misal jumlah warga Indonesia tahun 2020 sampai 263,9 juta jiwa. Nah, itu berarti sudah terjadi ya karena ada angkanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang opini ya. Kalau opini itu yang belum terjadi. Jadi itu masih perkiraan ya. Misalkan diperkirakan besok hujan. Nah, contohnya kan seperti tadi ya. Dan itu belum terjadi. Itu berarti opini begitu ya. Kemudian biasanya bersifat subjektif. Itu biasanya masih pendapat atau saran seseorang dan itu belum bisa dikatakan bahwa itu fakta. Kalau yang fakta itu apa ya lawannya subjektif ya? Objektif ya. Iya. Ya, ada objektif. Kalau objektif itu sudah sesuai dengan fakta. Nah, selanjutnya itu biasanya ada pendapat pribadi. Misalkan menurut A, menurut B ya, itu bisa jadi opini. Jadi itu pendapat pribadi seseorang. Selanjutnya itu biasanya ada kata-kata yang memberi saran. Contohnya seperti seharusnya, kemudian sebaiknya, bahkan juga menggunakan